اهدنا الصراط المستقيم. Jadi bedakan pikun dengan menua. Para hal ini sulit menuanya. Nah ini kita di tengah-tengah beda tipis antara jumpo menua. Karena beberapa orang tua itu belum jumpo, belum pikun, cuma ngising ning kasur. Cewek nih kasur apa yang mager udah berhari mager males gerak. Kalau sudah tidur pilih posisi wena. Tapi insya Allah ibu kita belum salah sembari meken-meken. Mas, salat darwis, biar rekat bapak masih mau kalah. Besok basrah didiapin namanya. Gimana itu? Ada udur nggak dia? Nggak. Dan barang ngaku salat apa udah menyaksikan itu dua gimana? Berarti kan? Ah itu udah pikun. Udah linglung itu mah. Mau jangan dia ngelilung nanti dia ikut-ikutan sadar dia. Diam-diam aja, oleh biarin aja nggak apa-apa. Nah betul bagus tuh Pak Jasura itu. Kita amati sholat duhurnya berapa rakaat. Kalau 2 rakaat, oleh itu. Itu namanya pikun, maka bukan mukallaf lah. Ngisi rajamu duduk gering, keadaannya mentua. Setan itu sibuk mencari korban, diantaranya ibu-ibu yang mentua. Itu ibu-ibu lebih semangat sholat juga puasanya. Apa ini bapak-bapak bertambah akal alasan. Nah dia bapak kuat, ada orang kuat. Nah kita kembali perhatikan di 185 Allah memperkenalkan bulan Ramadan bukan bulan puasa. Bukan bulan ampunan juga, maaf, yang tadi kita bahas di paragraf awal. Juga bukan bulan kesetiakawanan sosial. Bintang utamanya adalah selamatan Quran. Jadi kalau mau kita buat lebih mudah, bulan Ramadan itu bulan selamatan Quran. Selebrasi diturunkannya Al-Quran. Jadi di paragraf awal kita terangkan Nabi Muhammad luar biasa ekspektasinya, muncul dengan bentuk kegembiraan karena ya tadi itu ada fasilitas penghapus dosa. Gandrung bahasanya tomak. Tapi Allah menjelaskan bulan Ramadan itu bukan bulan puasa, bukan bulan belanja, bukan bulan ampunan, apalagi bulan kesetiakawanan sosial. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu bulan selamatan Quran. Bintang utamanya Al-Quran. Enggak ada lagi. Sehingga tujuannya menjadi tidak langsung la'allakum tattaqun. Nah, ini yang mau saya gambarkan. Nah kita hibrid ya, hibrid itu apa ya? Kan nggak mungkin nganggap Nabi keliru kan? Nggak mungkin. Karena Nabi adalah orang pertama yang menafsirkan Al-Quran. Kok kita ngajak ngaji oleh pahala, ngapus oleh pahala deh. Paling surga wes. Pokoknya orang ngintip kita berpegang. Nah, Inti tujuannya kita rapihkan sekarang ya. Karena batalnya suatu amalan karena kurangnya ilmu. Game besarnya nggak dirubah. Game besar itu apa? Saya mau rapikan dengan istilah output ya. Sebelum output
Apa? Outcome. Ini paling ujung, kita ini ujung akhir, akhir. Output. Outputnya tetap atap. Wah. Nggak dirubah. Karena ini persoalan besarnya. Kan ayat ini, paragraf Al-Baqarah 183-187 ini bermula dari walikulli ummatin wijhatun fastabikul khairat. Karena asal dari situ. Kita dan Yahudi dan Nasrani masing-masing beda paradigma. Fastabikul khairat, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi, tidak ada kerukunan dan tidak ada kajian antar agama, enggak ada. Masing-masing berbeda, maka kita tunjukkan perbedaan. Fastabikul khairat. Enggak ada itu dialog antar agama. Saya di dialog enggak kenapa. Kok ketemu. Masing-masing harus menunjukkan perbedaan. Nah, perbedaan itu jelas tampak mereka gagal bertakwa, kita akan sukses bertakwa dengan cara yang diperbaiki. Nah, cara itu akan kita lihat dari dua indikator outcome. Di sini masalah ini. Dua indikator outcome. Ini kan outputnya takwa nih. Kita masuk surga, memilih surga dengan takwa ini. Maka kita harus melewati namanya outcome. Apa yang bisa dilihat setidak-tidaknya bulan Syawal deh. Tanggal 1. Perubahan apa yang nanti kita lihat? 1. La'allakum bukan tashkurun. Yang kedua la'allahum yarshudun. Orang sulit bertakwa kalau gak punya dua ini. Jadi sebetulnya amalan qiyam, amalan siap nggak ada kaitan di sini, nggak ada kaitan. La'allakum tashkurun, yaitu soal Quran kan. Seberapa kita berterima kasih diberi Al-Quran. Maka di ini isinya adalah memperbaiki relasi kita dengan Al-Quran. Ini selama Ramadan. Kalau kita mau membuktikan syukur kita kepada Allah telah menganugerahkan Al-Quran. Relasi kita pada Quran bisa dilihat dari sekurang-kurangnya 3 hal. Kita berpuasa kan sering membaca Quran sampai pirang. Nah ini itu salah satu. Makanya relasi dengan Al-Quran itu dapat dilihat sekurang-kurangnya 3 aspek. Pertama, kegiatan membaca Al-Quran. Maka Ustaz-ustaz memastikan tenang oleh ganjaran, bukan membacanya, bukan per kata, tapi per huruf. Lalu lagi baca Quran batuk begitu ya. Tenang oleh ganjaran. Tapi jujur saja kita membaca Quran untuk proyek tanda bukti syukur kita pada Allah. Yang kedua dapat dilihat dari tahfidz, kemauan kita menghafal Al-Quran. Karena nanti akan diuji di qiyam, di urusan sholat ini. Semua ini nanti akan ada di sholat. Sedangkan yang ayat 186-nya muncul di siang. Jadi siam dan qiyam adalah cara untuk melihat kemajuan dari 2 hal itu selama Ramadan.
Dalam surat begini Daud, berarti hubungan dengan Qur'annya mulai membaik. Sholat tahajud di jam, ternyata di sama baik ulang berapa salaman. Berbahagia. Yang ketiga tadabbur. Yang pertama qiraah, yang kedua tahfidz, yang ketiga tadabbur. Sehingga tahu Allah lagi marah, mengancam dengan neraka, gimmick, gestur, ekspresi wajahnya harus kelihatan. Ini mau Allah lagi ngomong neraka, beda kan. Allah ngomong surga, datar aja, gembira. Allah bertanya tidak dijawab. Nah itu namanya hubungan hampa dengan Al-Quran. Kalau tiga hal itu dilakukan, syukur bisa membuktikan ayat 185. Alladzi unzila fil Quran, satu, menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas. Dua, petunjuk aplikatif wa bayyinatin minal huda. Tiga, tidak membiaskan perkara, karena wal furqan tahu ini suap, ini bukan suap, ini haram, ini bukan syubhat. Ini haram syubhat dicampur aduk. Terbaru istri kepala BPN DKI posting liburan Paris, ngegawe tas korali paling 10.000 DWK 40 juta tas, isinya mungkin 9 apa dibalikin. Nah, batur-batur ini kesulitan membedakan mana uang haram, mana uang syubhat, dan mana yang pokok halal dia. Kok bisa nyampur? Nah, kalau mau belajar untuk membedakan, maka baca Quran, dihafal, ditadaburi, diaplikasikan sampai wal furqan, mampu membedakan. Caranya bagaimana? Begini cara delivery. Orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, pasti kalau kita disuguhi makan babi digali muntah. Nah itu yang dimaksud dengan hei Muhammad, kamu tidak akan dapat wali, kamu tidak dapat wakil. Wakil itu mari itu. Wakil itu satu proteksi yang kita nggak bisa nalar. Nah itulah bentuk furqan. Ada sesuatu yang nalar nggak nyampe, tapi Allah dengan caranya membuat kita tahu ini hak, ini batil. Yang penting calon gubernur wakil terangkan, nggak bisa ngomong begitu itu belum sampai wal furqan. Nah semua itu bentuk tanda terima kasih. Yang paling pasti begini, ibu-ibu Bu Romlah, yang pasti langkah pertama nih pasar rauh besok, ning toko kitab, toko mushaf. Nah saya juga lagi mikirkan yang burukan ini kayak ini kan udah lelah melayani saya. Ini kita bakar, jadi jangan ditaruh di tempat sampah. Kemarin jadi bungkus kacang, kita bakar. Buktikan kita euforia pada bulan Al-Quran ini, berangkat di toko kitab. Sekarang hebat, andai saya punya uang saya beli banyak. Quran itu mushaf cetakan, ada yang untuk usia tua, ada yang untuk kepentingan tahfidz dengan warna-warnanya, ada yang untuk memperbaiki tahsin, ada untuk memberi tajwid. Nah jumlah kamarnya berapa rumah kita? Misalnya maaf cuma 2 kamar, berarti 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang tengah, pawon aja di Quran, kamar mandi jangan. Berarti minimal 5 dengan ruang tamu sekali. Taruh
Saya dijelek, saya harus di sebelah kepala saya tidur HP, mestinya Quran. Gimana tuh di sebelah kuping? Quran nih. Nah iya Nah itu yang paling konkret menunjukkan respect dan euforia kita pada Ramadan. Ganti mushaf baru 250 ribuan, bagus-bagus, gede-gede huruf B. Wis burung pasti pengen pamer, gagal ini mushaf. Gede. Yang kedua, nah ini yang mau, ini udah hafal ya. Saya mau kesini masalahnya. Nah sekarang bagaimana mencapai lahum yarsudun? Yarsudun itu saya mau maaf pinjam arti beragama secara dewasa. Ini kita artikan beragama secara dewasa. Ciri orang dewasa apa? Penuh pemikiran dan bertanggung jawab. Nah itu artinya yarsyudun. Nah ini menunjukkan respek pada Al-Quran. Gampang ngelihat perubahan di sholat malamnya di sini nih. Yang bagian pertama yang tashkurun ini. Kalau sholatnya mulai nangis, berarti dia paham makna bacaannya. Kalau sholatnya panjang, sehingga walaupun 11 rakaat 2 jaman, hafalannya banyak. Nah sekarang beragama secara dewasa. Kita akan kaji dari ini. Beberapa mau saya perbaiki ya. Hai Muhammad, bagaimana kalau para sahabat bertanya padamu Ani soal kedudukan saya? Kata Allah ini ya. Maka jawab, jangan ditunda. Karena pakai fa. Fa ini pilihannya bisa lain loh ayatnya. Bisa jadi gini, fakul. Kan jadi kan? Biasanya kan? Muhammad, jawab mereka, jawab mereka. Fakul, jawab. Ini, tapi kan gak dipakai. Gak ada kulnya kan? Fa ini qorib menunjukkan saking dekatnya Allah. Yang jadi masalah bukan di sini. Kata Allah nih ya, ujibu. Saya mengijabah da'wat ad-da'i call, panggilan, bukan doa. Salah satu isinya doa. Idza da'ani, kalau mereka mau panggil saya. Tapi kata Allah, tolong dong, falyastajibuli, kalau saya panggil nyaut juga. Kata Allah, udah gak usah nanya sedekat apa saya dan kamu. Deket banget. Kalau kamu gak ada kerjaan, kawuran, ukur cari meteran antar urat nadi, maksudnya itu. Lamun urut percaya kawuran pengen ukur, dia lebih dekat dari urat leher kita. Lamun urut ngandel maksudnya. Kan gak mungkin kita cari meteran ukur-ukur kenen kan? Iya. Karena ini kawuran. Tapi kata Allah, saya akan menjawab kalau kamu panggil saya. Tapi tolong dong, jawab juga saya kalau saya panggil kamu. Saya yakinkan kalau kamu manggil saya nggak ada delay. Detik itu saya jawab. Tapi kalau kamu karena sibuk, mungkin ada kendala,
baru nyaut apa Allah, sejam kemudian no problem, tapi tolong penuhi panggilan saya. Allah manggil kita untuk mensyukuri Quran, memanggil kita untuk bertobat, kan manggil. Amalan-amalan itu panggilan Allah. Falyastajibuli, tidak ada masalah kalau ada keterbatasan ilmu, fisik, biaya. Ada masalah sih, penting komitmen. Kalau dipanggil nyahut walaupun istijabah.